Terus pas gue lagi tidur, ya kayak gue denger ada nyanyian kayak lagu-lagu Sunda tapi jauh banget gitu. Gue gitu deh. Tiba-tiba kebangun kayak gue nanya, "Wah, siapa yang nyetel lagu Sunda nih sesulingan gini ya kan? Apaan sih orang kagak ada yang nyetel lagu juga." Gue tidur lagi kayak nah, siangnya itu gue pulang naik bis, udah pulang tuh, cuma karena pikiran gue udah capek gimana tuh, gue ngeliat bis juga ngeliat orang itu mukanya itu muka-muka yang kayak topeng yang di kampung gue itu, topeng burok itu. Masih kebayang Masih gitu kayak loh. kebayang-bayang, gue kayak kebayang sih, nggak kayak ngeliat orang kok mukanya Mukanya kayak gitu semua, rata-rata yang cowoknya yang kayak yang cowok, yang cewek yang kayak yang cewek itu. Terus di situ gue berusaha buat tidur. Terus bokap gue cerita sama bokap gue kan, "Pah, kok Agil ngeliatin orang-orang masih kayak buruk yang semalam ya kan?" Akhirnya sama bokap gue ngambil aqua gitu, kayak dibacain apa gitu, dituangin, ini gue diginiin doang nih, dibasuh 3 kali gitu. Akhirnya pas gue abis dibasuh, gue ngeliat biasa aja. "Oh, ini suka sama kamu nih," tuh digituin kak ya kan. "Ah, suka, ntar ikut lagi sampai rumah." Ya biarin. "Emang kenapa ya, papa aja diikutin sampai rumah aja papa bawa kok," dia ngomong gitu. Udah situ sampai rumah, gue masih ya kayak kebayang-bayang gitu. Terus pas gue lagi tidur, ya kayak gue denger ada nyanyian kayak lagu-lagu Sunda tapi jauh banget gitu. Gue gitu deh. Tiba-tiba kebangun kayak gue nanya, "Wah, siapa yang nyetel lagu Sunda nih sesulingan gini ya kan? Apaan sih orang kagak ada yang nyetel lagu juga." Gue tidur lagi kayak denger lagi gitu suara gitu, tiba-tiba ngetok-ketok. Terus gue pengen bangun, pengen kayak buka gitu. buka, sama bokap gue, "Udah nggak usah, diemin aja. Dia emang papa nggak kasih masuk. Dia kalau masuk papanya yang ini." Udah dari situ nih, akhirnya ya makin hari kayak bokap gue tuh sifatnya udah makin lama-lama beda. Pemarah gitu, suka kayak ya marah-marah gitu dah, kayak apa tuh namanya kalau dibilang, kalau pemarah gitu, Temperamental. kayak gitu. Gue nanggepinnya masih karena gue nanggepin gue sebagai anaknya kayak karena gue salah aja, udah gue nanggepinnya gitu, bukan karena dia pakai gituan. Nah, akhirnya dari situ kayak nyokap yang ngomong gitu, "No, lihat tuh bapak lu tuh gitu-gitu kan, gara-gara pulang kampung yang pertama sono ya kan, pulang-pulang jadi begitu tuh dia, ketemu teman-teman lamanya. Emang kenapa sih mah ya kan? Emang lu belum ceritain?" "Udah ceritain kalau papa berburu ini." Nah itu gara-gara itu gituin tuh sama nyokap. Kira gue udah lama, udah pengen masuk sekolah SMK lah ya kan. Pas baru pertama kali masuk sih, baru ikut mos gitu, bokap nanya ya kan, "Ada yang nganuin gak di sekolahan?" "Nggak ada pak," ya kan. "Kalau ada yang nganuin nih papa kasih," dia ngomong gitu. "Jadi kamu nggak usah takut sama alumni. Alumni kamu ajakin berantem, kamu alumninya aja yang megang senjata tajam, kamu cuma tolak pinggang aja depan dia, suruh ngebacokin kamu." Jadi Gitu. bokap lo itu mau ngasih ilmu ceritanya Iya. ya ke lu. Buset. Nah, gue karena di situ udah agak ngerti ya kak tentang gitu-gituan, gue cuma bilang, "Enggak ah, ntar takut susah apa gimana ya. Kalau ini papa kasih yang udah turun temurun," gitu. "Anak kedua dari orang tua. Jadi ini bokap gue tuh anak berapa gitu ya. Tapi dia yang dapat ilmu itu dari orang tuanya. Nah ini bokap gue kan harusnya nurunin ke anak nomor 3 apa nomor 4 gitu. Cuma karena anaknya cuma 2, ya udah nih kasih aja ke anak lu, kalau lu udah nggak pakai nih kasih ke anak lu yang laki." Jadi memang sebelumnya bokap lu itu emang udah punya gitu, Udah punya punya, ilmu, kayak tapi udah lebih diasah lagi lebih diasah sama lagi. gurunya Iya. gitu. Wih. Akhirnya pengen dikasih, cuma nyokap langsung bilang, "Ngapain sih, udah biarin aja." Cuma sama nyokap tuh cuma dibilang, "Udah lu nggak usah pakai gituan. Lu kalau berani lu lawan, lu nggak berani lu pulang aja." Jaminan ya, gue langsung pikir, oh iya bener juga nyokap ya kan, kalau gue berani gue lawan, enggak ya udah gue pulang.
Dari situ kayak bokap langsung kayak berantem gitu, orang gue pengen ke anak lu biar nggak kenapa-napa di jalan gitu, jangan ntar matinya susah gitu. Ya karena dari situ karena bokap gue udah nyaranin kayak gitu-gitu ya. Nah kejadiannya itu pas malam minggu apa tuh, lagi ada, dia lagi kerja tuh, lagi ada kayak event gitu dah di kerjaannya. Terus kayak ada teman kerjanya dia, tapi mau ngambil barang gitu kak, kayak mau ngambil handphone apa pengen bobol berangkas gitu. Cuma ketahuan sama bokap gue tuh ditusuk tiba-tiba. Oh jadi ada semacam perampok gitu? Iya, cuma masih karyawan situ juga. Oh. Ditusuk tuh, dia tiba-tiba ditusuk. Lah bokap gue nggak ada refleks apa-apa, cuma diem aja. Jadi orang itu nusuk bokap lo karena Iya. bokap lo tuh Iya, kayak mergokin gitu. Ngapain lu di situ? Ini kan bukan ruangan lu. Kayak langsung udah lu diem aja, langsung gitu. Bokap gue cuma ya ketusuk gitu doang, cuma lu pakai, iya nggak kenapa-napa, itu cuma ditanya lu pakai apaan tadi nusuk gua. Sampai dia jalan, dia ngambil kayak pisau yang agak gedean. Pas pengen dikasih tuh orangnya udah nggak ada. Tapi barang di situ nggak ada yang hilang. Nah dari situ bokap kan cerita tuh, karena cuma bajunya aja ya kayak yang sobek gitu. Kira nyokap nanya, ini kenapa? Tadi ada yang ngerampok mah gini-gini. Kira sama bokap gue, udah dibuang aja bajunya. Nah besoknya lagi tuh dia kan kerja itu kayak sapam gitu ya. Besoknya itu kayak tempatnya itu pengen dirampok gitu. Pengen dirampok ya, karena dia punya ilmu, dia orangnya nggak pernah mau neko-neko kak. Kayak pengen dibacok ya dia udah kayak pasrah, udah ini lu bacokin aja dah kalau mempan gitu doang ngomongnya. Mentang-mentang dia punya ilmu ya. Jadi kayak dia nggak gini, udah lu sini maju satu-satu, nggak kayak gitu. Cuma dia ya udah dah lu bacokin gua aja nih, nggak apa-apa. pasrah ya. Pasrah. Cuma kalau dia selalu bilang kayak gini, udah lu bacokin gua sini, kalau lu mempan lu ambil semuanya yang ada di dalam, tapi kalau nggak mempan lu pulang, jangan mali-mali lagi gitu. Ya karena di situ pokoknya pulang-pulang baju udah sobek-sobek. Nah itu ternyata dia cuma cerita gitu doang. Ya papa dibacokin, dia pengen ngambil barang nih, papa bilang doang. Ya kalau ada yang berdarah sedikit ya dah, apa baret, itu boleh, dia pada ngambil barang di dalam semuanya. Tapi kan apa nggak kenapa-napa, dia pada pulang. Akhirnya kayak nyokap gue udah bilang, jangan kayak gitu pak ya kan, ntar tiba-tiba ilmunya tiba-tiba nggak di dalam tubuhnya ya kan. Kadang kan orang ada apesnya gitu. Iya, ntar kalau lagi apes gimana ya kan. Kan gue tetap sholat gitu. Walaupun nggak ada ilmu gue ini, gue ada Tuhan yang jagain. Bokap gue selalu kayak ngomong kayak ya tetap percaya sama Tuhan. Cuma ya kita kan kalau lu percaya sama Tuhan, ya lu nggak usah pakai gitu-gituan ya, ibaratnya gitu ya kayak. Cuma kalau kata dia, kalau kita nggak tahu apes, ya kita harus sedia payung aja sebelum hujan, kalau kata dia gitu. Nah dari situ kayak dia suka ngelakuin kayak ritualnya dia buat ngasih makan ke jin-jinnya itu kak. Karena kan bokap lu kan emang punya beberapa makhluk sosok ya kayak gitu. Iya. Jadi dikasih makan dan Dikasih makan. Dan itu gue kayak tiba-tiba kayak ada yang, ini di belakang kayak ada orang ya kan. Gue pengen lihat aja gitu ya kan, siapa sih ini sebenarnya kan, tetangga apa siapa. Pas gue liat ke samping juga bokap gue udah lagi nggak ada nih. Gue kira mah sholat apa gimana, gue liat kanan kiri nggak ada ya, ke depan juga nggak ada. Gue coba ke belakang, bokap gue juga ya ngasih tahu, sini deh ya kan, ngeliat ini papa ngapain ya kan. Itu di situ kayak ada sajen gitu. Terus sama kayak dia kayak bawa pusakanya dia tuh, bentuknya kujang tapi kecil. Itu ditaruh tuh di dekat sajen, dia kayak bakar apa gitu yang asapnya banyak, terus di kayak sebar, dupa gitu iya, ya. disebar-sebarin asapnya. Terus dia ngomong gitu ya, nih makan sini, udah waktunya makan. Itu kayak ada barang gede banget kak jatuh ke belakang rumah gua, buar gitu. Jadi kayak ada semacam benda jatuh yang Iya. gede banget gitu di belakang rumah lu. Iya,
gede banget, cuma yang denger cuma gue berdua doang sama bokap gue. Nyokap gue masih pulas, kalau ada bunyi kayak gitu ibarat tangga-tangga pada bangun lah ya kan. Ada apa nih, ada apa? Enggak. Itu gue langsung astagfirullahaladzim, apaan tuh ya kan. Nah itu baru datang gede, yang gede digituin. Ini rajanya baru datang nih. Jadi itu dia ada 2 sesajen, yang satu kayak buat yang kayak yang biasa-biasa gitu yang jinjinnya. Dan yang gedenya itu buat sendiri, yang kelapanya sampai 3 biji. Terus kopinya aja sampai banyak di situ, pisangnya dia pisangnya nggak main satu sisir, jadi satu tangkai gitu langsung. Buset, itu untuk jin yang mungkin paling besar Paling gede ya, mungkin paling besar. Udah kayak gitu nih sama bokap gue pun gue disuruh, ntar abis ini kamu cobain dulu nih rasanya gimana. Sama dia talu, kayak dia ngomong talu mbah ya kan, kayak ngomong nahan gitu kan. Gue disuruh nyobain kelapanya yang ada di situ nih, gue cobain itu masih enak kak, kayak ada rasanya gitu. Kata bokap gue, ntar cobain lagi ya deh kalau udah papa bilang cobain. Karena bokap gue kayak sila gitu, berdiri, duduk di depan 2 sajen itu baca. Nah akhirnya bokap gue ngomong coba deh cobain. Pas gue cobain kelapa kayak air putih. Anta kayak pisang aja yang biasa kita rasain ada manis-manis, ini nggak ada, pisang sepet malah itu rasanya. Terus udah agak kayak kempes gitu. Banyak gitu. Iya. Kok ini jadi kayak gini, busuk kali ya? Itu kan udah dimakan semua. Tapi kalau udah dimakan begini deh rasanya. Jadi setelah dimakan sama sosok itu, rasanya jadi berubah. Sama kayak kopi aja ada ampasnya nih. Itu cuma airnya doang warna hitam, ampasnya nggak ada. Jadi tuh kayak kalau kata bokap gua nih, kalau kopi sama dia diambil ampasnya nih semuanya. Sama dia dihirup semua gitu ya kan, sari-sarinya sampai ampasnya. Yang tadi gue liat tuh ampas masih ada, padahal masih ngebul, tapi ampasnya nggak ada. Udah bener-bener hitam aja airnya. Nah dari situ gue udah tahu. Nah tiba-tiba itu kayak malam 1 suro lah. Tapi lo pernah ngeliat sosoknya nggak sih yang paling besar itu? Kalau sosoknya gue nggak ngeliat mukanya, tapi kalau kakinya gue pernah ngeliat. Kayak kakinya gitu, gue lagi pulang habis main, parkir motor nih di belakang nih. Pertama nih pas parkir gue juga bingung kan. Kan tadinya ini nggak pernah ada tiang di sini, tuh gue anggap tuh tiang. Gue standain 2 motor, tapi kok tiang beda banget. Pas gue ngeliat ke atas tuh kayak ya ada orang begini kayak tolak pinggang, cuman nengoknya ke bawah begini. Gue cuma ngeliat begini, ini apaan ya kan. Gue di situ langsung diem, masuk rumah langsung aja udah langsung ke tempat tidur, langsung apaan ya itu ya kan. Dan gue pikir itu pun tiang buat skat motor gitu. Nyata itu warnanya apa tuh? hitam. Sampai sempet gue pegang begini, emang gue pikir mah kayak serpihan kayu gitu ya kan. Nyata itu pas gue pegang mungkin bulunya kali ya kan. Dia gede banget ya kan. Nah kalau sosoknya itu gue cuma ngeliat yang gedenya itu, dia cuma kakinya doang. Kalau mukanya nggak begitu jelas karena gede banget. Tapi kalau kayak mungkin anaknya dia itu, gue suka ngeliat kalau anaknya dia gitu. Anak itu Sama. semacam apa tuh? Tingginya mungkin segua, cuma dia tuh tebel bulunya. Terus kayak kalau kita lihat kayak topeng barong tuh, kayak giginya keluar gitu, matanya juga hampir keluar. Mungkin kayak genderuwo bukan sih kayak gitu? Iya kayak genderuwo, cuma semacam kayak anaknya lah gitu. Nah kalau kata bokap gue, kalau yang kecil itu dia suka ngelilingin rumah gua aja biar kayak nggak ada yang kayak orang lain masuk. Terus dia suka nongolin kayak yang cewek gitu. Kalau yang depan yang kecil ini kelolosan, kalau kayak ada maling gitu nih kelolosan nih yang kecilnya nih, kan orang di dalam pasti ngeliat yang ceweknya itu. Orang ngeliat, kata bokap gua, kalau ada maling nih dia sampai masuk rumah itu dia pasti pingsan. Emang apa ya, gimana gak pingsan, kamu mau ngeliat? Nah ini gue baru pertama nih kan, dibuka mata batin gue. Tapi jangan langsung nangis, kalau bilang gak kuat, langsung colek papa aja. Cuma di kamar tidur gue digini, dibuka gini doang. Terus pas gue ngeliat gini, gue astagfirullahaladzim. Itu gue langsung ngeliat, gue merem, terus gue melekin lagi. Gue karena kepo ya, udah biasa aja, dia nggak ganggu kita, dia punya papa. Itu gue cuma ngeliat ya, cewek nih, mukanya tuh ya nggak hancur banget sih, cuma ada darahnya gitu. Itu dia nongol cuma
di rumah gue tuh di plafonnya tuh kan bolong, kotak kecil. Sama bokap gue sengaja dibolongin karena buat dia nongol aja. Ya Allah, bete banget kalau dia nongol. Sampai rambutnya tuh sampai ke bawah, sampai gue rambutnya aja panjang sampai di Jadi dari atas kan sampai ke bawah itu sampai ke rambutnya. bawah ya. Tapi kondisinya ya kayak dia nongol aja tuh, kayak dia tiduran mungkin ya di atas, cuma begitu nongolin ke bawah gini sambil senyum. Terus kalau kata dia nih, ntar kamu lihat lagi kalau dia nggak suka sama orang gini, ntar papa kasih tahu mukanya dia gimana. Kan kalau om gue itu dia bisa gitu juga, ilmunya juga Lumayan gitu. juga. Nah itu dia yang cewek itu nggak suka kalau ada om gue di situ, karena mungkin om gue sholatnya ya kali ya, sholatnya rajin, ngajinya rajin gitu. Jadi kayak dia keganggu di situ. Gue dikasih tahu kak, nih lihat lagi nih mukanya nih. Itu mukanya bener-bener marah kak, kayak pengen nyerang om gue, tapi pakai tangannya cuma begini doang. Terus sama bokap gue dijelasin nih, kamu mau tau nggak nih, sosok ini cuma kamu ngeliat cuma pala doang. Ini sebenarnya bukan cuma palanya doang, tuh dia tangannya panjang gitu ya. Tangannya panjang, kakinya panjang, cuma nggak bisa jalan tegak gitu. Dia jalannya merangkak. Jadi kalau di situ dia cuma tiduran. Gitu. Nah kalau dia itu kak, makanannya itu beda. Kalau dia kayak dia paling cuma kayak pisang gitu. Bokap gue kayak suka ngasih pisang aja ke atas, lemparin gitu. Iya. Kayak peliharaan. Kayak hewan peliharaan. Iya. Nah, ngasih aja pisang ke atas. Orang sampai gue bilang, "Pak, ngapain sih pisang banyak banget semut di atas?" Nggak mungkin. Kalau semut tuh makanin pisang membekas begitu, yang dimakan sarinya gitu, nggak mungkin. Ya emang bener, pas gue naik ke atas waktu lagi bocor tuh, ya banyak emang kulit pisang, udah nggak ada pisangnya. Pas gitu. bocor lagi keadaan hujan gitu. Terus bokap tiba-tiba, "Dek, ambil bikinin kopi 4 ya kan." Iya, bikin kopi. Pakai tangga naikin, udah bokap gue turun. Ngapain pak ya? Kasian dia, gue selalu ngasih pisang, terus sama ngasih kayak dupa, gue kasih cuma asapnya doang dikit. Gue kasihan juga sama nih makhluk kayak kan udah jagain rumah kita, kasih aja kopi dah 4 gitu. Lah enak ya. Ini kasih gua pisangnya, kenyang gua. Nah seiring berjalannya waktu nih ya kan, ya bokap ngalamin kayak sakit gitu. Ya mungkin udah faktor umur, terus sama mungkin efek dari ilmunya juga kali ya kayak kan. Nah sakitnya itu juga kayak dibilang wajar ya, gimana kita juga nggak bisa nentuin dah. Tiba-tiba kayak kaki sama tangannya nih sebelah kanan kayak nggak bisa gerak, udah kaku gitu. Moga mungkin dia kena makanannya sembarangan gitu ya. Yang tadinya biasanya kalau nantangin orang cuma dibacok nggak apa-apa, ini kayak kena apaan aja gitu, udah sakit, terus berdarah. Mungkin udah hilang kali ilmunya. Mungkin udah hilang karena faktor umurnya juga ya kan. Terus udah dia sakit gitu, dibawa ke rumah sakit juga nggak sembuh-sembuh. Itu selama dia sakit itu 5 tahunan lah itu dia sakit. 5 tahun sakit kayak gitu. Iya. Ya kalau kita bilang mah stroke, cuma kalau orang yang tahu mah ini efek dulu muda bokap aja, dia pada rata-rata orang pada bilang kayak gitu. Efek mengilmu dia ya, gitu mengilmu waktu gitu. Dia ilmu yang sama gurunya itu ya. Yang dibacok nggak mempan, terus dia juga ngasih makanan ke makhluk-makhluk begituan. Iya. Bokap lu juga kayak memelihara makhluk-makhluk. Nah, kayak ibaratnya kalau dia itu kayak, oh ini bagus nih makhluknya kuat gini, sama dia dibawa aja dah, sini ikut yuk ke rumah gitu. Jadi peliharaan begituan ya, bukannya peliharaan guguk gitu, kayak lucu. Tapi pas sudah sakit nih kak, dia tiba-tiba, lu pada pergi aja dah, lu pada nongolin muka di gua ya kan, gua kasih makan. Dia masih sakitnya sempat kan ngasih makanan gituan. Gua udah ngasih makan lu gini, lu bisa nolongin gua sembuh. Enggak ya kan, tapi lu minta yang aneh-aneh, lu pergi dah sana. Mungkin ya dari situ deh kejadian bokap gua kayak marah-marah sendiri, suka marah-marah sendiri, kayak kalau tidur ngigo lah apa gimana. Itu kayak ruangan rumah gua nih udah mulai agak adem gitu, walaupun kayak suka tiba-tiba gua lagi tidur kayak ada yang ngelangkahin gua terus hilang gitu.
Kadang bokap gue suka ngomong, udah pergi aja ya, gue udah nggak kuat mau nampung lu lagi. Jadi mungkin bokap lo itu ngomong sama sosok-sosok itu ya? Iya, mungkin dia karena dia lagi sakit juga gitu, dia udah nggak bisa ngasih makannya, udah nggak bisa ini. Ya sampai akhirnya bokap gua nggak ada gitu ya kan. Dan pas kritisnya itu bokap gua sampai ada ustadz di daerah sini gitu ya kayak. Itu kayak nguarin isian bokap gua nih yang di tubuh bokap gua. Itu dia nggak bisa full, cuma setengah aja. Karena saking banyaknya Saking mungkin dia bilang ini saking banyaknya, dan yang terakhir ini bukan yang nggak bisa, ini darah daging begitu, yang pelor itu. Ya. Akhirnya mungkin cuma dia bilang ya udah tungguin aja, paling azan maghrib nggak ada gitu. Akhirnya ditungguin nih, nggak juga nih, masih bertahan nih seharian itu. Pas besok paginya kan gue lagi yang ngeliatin gitu ya, lagi ngobrol gitu, masih biasa. Akhirnya kayak nyokap gua tuh nangis gitu ya kan, kasihan juga ngeliat bokap gua udah cuma tinggal bingung ngap-ngapan gitu. Akhirnya sama tetangga gua coba aja pakai daun kelor gitu ya. Akhirnya sama gua nyari daun kelor, dapet nih kayak 4 lembar lah gitu. Itu dibasuh kayak seluruh tubuhnya, basuh. Tiba-tiba tuh kayak dia muntah gitu, tapi muntah udah hitam tapi gumpalan. Di tangan mak gua gumpalan nih. Darah itu atau apa? Nggak tahu dah itu. Pokoknya gumpalan, gua juga udah ngeliatnya, ih udah hitam. Akhirnya ditaro, terus dia masih pengen ngeluarin lagi, muntah lagi kayak gitu, gumpalan lagi 2 ada tuh. Taro, terus yang kayak tetangga mak gua tuh kayak orang bisa, coba dicuci dah ini apa dah. Itu dicuci tuh kayak ya bentuknya itu ya kayak aluminium gitu, kayak tembaga gitu sih ya kan. Cuma karena udah ketutupan sama darah gitu, akhirnya sama bibi gua udah nih dibuang yang ini, kalau nggak dikubur. Nah, bibi gua dibungkus dulu pakai kain putih, entar dikuburnya di luar gitu, biar dikubur aja dia, biar ke tanah aja, jangan dibuang asal buang, takutnya apaan gitu. Nah akhirnya semenjak pas udah habis muntah gitu kan, langsung dah tuh bokap gue udah kayak udah nggak ada napasnya gitu ya kan. Tiba-tiba les dikabarin dah tuh kayak orang rumah gitu ya kan. Nah, nih pas semenjak bokap lo muntah dengan 2 yang hitam itu, nggak tahu itu apaan, itu bokap lo meninggal. Iya gitu. langsung meninggal. Dan ya kayak biasalah kalau meninggal dimandiin. Mungkin itu juga masih siang sih, kayak masih siang, jadi dia masih sempet dah buat nguburin hari itu juga. Nah, akhirnya udah selesai pemakamannya segala macem. Nah malamnya ini nikah nih, awalnya sih malam karena gue pikir ya ponakan gue nangis karena bokap gue datang. Cuma emak gue cuma bilang, udah pak nggak usah ditengokin, ini cucunya ya kan. Ini udah tenang kan, gak usah nengokin, kalau mau lihat nggak apa-apa, jangan diledekin. Nah ini hari itu gue cuma tahu nyokap gue doang kayak gitu. Hari keduanya ini kakak gue bilang gini, gue tuh kesel deh kan kalau lu nggak ada di rumah maghrib. Emang kenapa, yang datang ke sini gue juga kesel juga nih kan dia. Pokoknya marah-marah, kesel kenapa sih lu ya? Masa papa nggak ada? Yang datang ke sini harusnya arwahnya ya dia ya kan. Ini kagak, kodam-kodamnya dia yang datang. Oh, yang sosok-sosok yang dipelihara iya. itu malah pada datang ke rumah pada datang. Nah karena gue belum ngeliat mbak, gue gituin. Gue kalau belum ngeliat belum percaya. Gue ke rumah tante gue, om gue langsung cerita, gue disamperin no sama isian bapak lu no ya kan. Jadi ini om gue kata lagi ngerokok, mau ngeliat ke depan rumah buka hordeng gitu, masih aman gak motornya. Pas dibuka gini dia tuh kaget, ada kayak yang gue bilang itu sosok hitam, cuma nggak tinggi, dia yang biasa kayak yang anaknya itu. Dia cerita tangannya tuh sampai jalan, sampai bawah dia tangannya. Jadi tangan nggak gantung, tangan gelawer di jalan gitu kayak di tanah gitu. Iya, sampai tanah.
Terus apa lagi sama ceweknya, udah sosok ceweknya yang gue takutin tuh sosok ceweknya doang. Kok bentuknya begitu ya kan, bentuknya gimana om ya kan, ya dia cuma tiduran tapi kakinya nyentuh palanya, tangannya nyentuh tanah, rambutnya udah kemana-mana ya kan, dia cuma diem doang situ. Nah udah nih om gue udah cerita, kok om gue diliatin ya kan. Coba dah gue ke tempat bibi gue, ke adiknya dia. Bibi gue cerita juga, kamu udah doain papa belum? Udah lah, baru kemarin ziarah bi kan kayak gitu. Enggak nih ya kan, masa bukan papa yang nyamperin bibi, siapa? Kan gue bilang siapa bi emang yang nyamperin? Itu isian bapakmu di depan rumah ngetok-ngetok. Bibi nggak tahu mau apa karena bibi nggak bisa komunikasi digituin. Bibi nggak ngerti. Nah karena gue baru dapat cita-cita itu, nah pas hari ketiganya malam itu baru gue habis nongkrong pulang, gue ngerokok nih. Kok kayak bawaan gue pengen kejemuran aja ya. Juga di situ gue juga lagi nyuci sepatu. Akhirnya gue liatin sepatu gue. Pas gue liat ke bawah, itu dia lagi ngeliatin gue ke atas begitu. Sosoknya, dua sosok itu. Yang gede sama yang cewek itu? Iya yang cewek itu. Ini yang diomongin kali, gue cuma mikir ini yang diomongin kali ya. Gue ambil sepatu sambil ngeliatin dia nih. Masih begini-gini. Oh. Jadi posisi itu lagi di atas? Di atas, dia di bawah. Terus gue taruh sepatu, gue masih kayak kepo gitu ya kan, apa masih ada. Nih gue baru pengen keluar nih, pas gue begini, dia di depan pintu gue. Ini rokok jatuh. Gue baca surat-surat langsung kayak ayat kursi lah ya kan. Akhirnya ya udah mulai samar hilang. Gue baru ngerasa, oh ini dia nih sosok yang kayak nyamperin om gue. Ini saudara-saudara lu? Iya saudara-saudara gue. Nah gue di situ kayak mikir kok bokap gue nggak nyamperi, kayak nggak, arwahnya nggak keliling ke keluarga gue, mungkin keliling, mungkin guanya nggak ngeliat kali ya. Tapi karena malah kan kalau orang Islam gitu ya setahu gue gitu, kalau orang yang meninggal belum 40 hari itu katanya masih ada di ruangan kita gitu, iya. di lingkungan kita gitu. Iya, karena gue mikirnya gitu 40 hari, tapi ini bukan bokap guanya yang keliling, tapi malah kayak sosok-sosok yang malah keliling gitu. Akhirnya gue pengen cari tahu kemana ya kan, gue belum berani ngomong kemana. Jadi setiap malam gue kalau nongkrong, abis nongkrong nih, gue ditongolin gituan ya kan. Kalau pulang tuh sampai gue bilang, lu lagi, gue suka bilang kayak gitu sampai yang tadinya takut, lama-lama kayak biasa aja gitu ya kan. Ini kenapa sih ya kan, kok cuma keluarga gue doang yang diginin ya. Kayak gue minta tolong sama temen gue lah, jauh, orangnya jauh deh itu, di daerah mana gitu dah. Gue lagi main, gue ngobrol gitu sama dia, ini kan lu kan bisa juga, gue suka ditongolin sama sosok-sosok di rumah gue semenjak bokap gue nggak ada ya kan. Tapi lu tahu gila kan, kalau bokap lu ini tahu semuanya, mah gue tahu ini nih kalau yang gue tahu nih ya kan gituin. Terus akhirnya udah sini lu merem dulu, lu merem nih, lu baca ini. Terus dia sambil megang pundak gua gitu, dia merem baca juga. Tiba-tiba udah Gil, oh jadi gini nih Gil, langsung diceritain sama dia. Ini sosok bukannya mau gentayangin keluarga lu, tapi ini sosok mohon minta tempat, siapa yang mau nampung dia nih. Oh gitu ya. Jadi pertama tuh abis gue tahu cerita gitu ya kak, gue pulang nih, gue ke bibi gue tiba-tiba ngomong, Dek tadi Wah kesini kenapa, bilang ya jelasin. Bibi cerita kalau bibi disamperin sama itu apa tuh yang kemarin punya papa kamu tuh ya kan, katanya dia minta buat tempat buat di ini nama dia. Bibi nggak mau digituin, bibi takut, bibi ngeliat meninggal papa aja kan susah gitu. Coba tanyain yang lain. Nah om gue juga nggak mau. Nah om gue nggak mau nih, satu keluarga gue juga nggak mau, terakhir tinggal di gue kan, gue juga nggak mau. Maksud gue ya, ini nggak bisa pergi aja gitu ya kan. Dia tuh tetap datengin kak ke ini,
Bahkan kalau datengin nih sampai gue bilang udah sini lu masuk, coba deh deketin gue, sampai dia deketin tuh. Lah kalau muka setan gitu kan kita nggak tahu ya, muka mohon sama muka marah. Iya. Iya kan, Mukanya gitu-gitu aja ya kan. gitu-gitu aja. Tapi dia emang mohon kayak tolongin gua nih, gua butuh tempat gitu buat. Ya mungkin karena dulu kan sama bokap lo dikasih makan, iya. dikasih tempat. Setelah bokap lo nggak ada kan, ya mereka terlantar gitu. Iya dah, akhirnya kayak coba gua panggil temen gua nih, gua telepon, temen gua datang nih ya kan. Temen gua nanya, lu ngeliat Gil? Ngeliat. Lalu nih gua panggilin lagi nih, dia cuma manggil cuma ketok-ketok gini doang nih ke lantai doang. Bener kah datang? Lu nggak bisa ngeliat kan, lu punya bokap lu, masa nggak bisa ngeliat? Ya bisa lah. Akhirnya ngeliat tuh, dia tuh mohon nih minta tempat sama lu. Ini dia berdua nih gitu. Lu kuat nggak badan lu masukin ini dia berdua? Cuma kalau gue ngelarang digituin sama dia. Ya gue nggak mau soalnya ya kan. Ya udah gini aja nih. Ini kalau gue suruh usir gini doang, dia malah nggak bakal pergi. Dia tetap datang aja. Terus gimana? Ntar aja nih lu tungguin sampai hari Jumat. Lu ziarah aja ke bokap lu gituin kan tuh. Yang nungguinnya itu masih hari Minggu ya kan, kita ketemu Jumat lagi kan lama ya, jadi tiap malam Ketemu. selalu setiap malam ketemu. Jadi pas gue lagi masak tuh ya kan, dia suka nongol gitu di samping gue, terus ada yang lari lewat belakang gue pikir kucing di situ ya kan, taunya malah sosok yang ceweknya itu udah lari, dia malah kayak ngeledek gitu, yang ngeledek gue di pojokan. Cuma gue coba mikir, lu kalau mau makan bilang nih gue bikin dua, sampai gue ajakin ngobrol kayak manusia biasa. Ya karena gue mikirnya temen gue nyuruh nyari Jumat, ini hari Jumat juga masih lama ya kan, masih berapa hari lagi. Ya karena gue nungguin waktu tuh nongkrong cerita sama temen-temen. Nah tapi pas pulang tuh berubah jadi horor lagi gitu. Selalu ditampakin. Selalu, pasti selalu. Entah gue pengen kencing nih buka pintu, tiba-tiba dia berapa meter depan muka gue, cuma nongolin gitu dong, kayak udah tuh orang udah sepasang dah. Dan yang sosok hitamnya tinggi, nggak tinggi banget, cuma ngeliatin gue begini. Yang sosok ceweknya cuma kayak ya mainin kepalanya lah gitu. Ya. Intinya ngeganggu gue sama ponakan gue dah, masih kecil suka nangis mulu ya kan. Tapi gue kadang-kadang bilang, lu kalau nggak usah gangguin ponakan gue, gangguin gue aja kesini. Jadi ini ada nih Kak, kayak berbalik gitu. Ponakan gue nggak nangis, tapi guanya yang kayak risih banget sih gue ya kan. Gue mau ngapa-ngapain aja nih, suka ada dia nih kayak nggak ini banget. Gak nyaman ya? Iya. Nah nggak pas hari apa gitu, hari Rabu apa hari Selasa gitu ya kan. Gue bawa teman kerjaan gue ke rumah, nongkrong gitu. Dan teman gue ditongolin. Diliatin juga. Kata teman gue, gila. Kok ada yang ngeliatin gue di mana? No, cuma di atas genteng lu. Atas genteng gue tuh kalau dari rumah gue masih kelihatan dah tuh. Pas gue liat, astagfirullahaladzim, kan teman-teman gue juga diganggu juga ya kan. Jadi di situ gue langsung bilang ke teman-teman gue, udah nggak apa-apa. Itu yang jagain rumah gue kok, bukan punya keluarga gue bilangnya gitu. Tapi lu kalau punya masalah kayak gitu Gil ya kan, omongin aja. Dia ngomong gitu, jangan lu pendem sendiri, padahal lu nya takut. Nah, gue jawab, kalau gue takut nggak mungkin gue ngadepin begituan mulu tiap hari. Gue tuh udah biasa aja. Nah nggak lama dia pada pulang, temen gue nih yang satu masih kayak pengen tahu, Gil gue pengen tahu dah tadi apaan sih, kayak nggak percaya gitu. Masih nggak percaya. Apaan sih kan, lebay banget gini ya kan. Ini gue cuma, lu jangan kayak gitu, ntar lu ditongolin diem lu. Terus dia kayak ngebalik gini, pas ngeliat dia di belakang gue pas banget gitu. Itu dia kagak bisa bergerak, udah keringetan, malah sakit 3 hari dia ngabarin gue. Karena melihat sosok itu? Gue sakit Gil ngeliat sosok yang ada di belakang lu. Pantesan lu yang di rumah gue diem aja ya.
lu tiba-tiba ngajakin pulang. Iya itu gue ngeliat tiba-tiba di belakang lu. Pas gue bilang aku pengen tahu lebay aja. Pas gue bisa ngomong kayak gitu Diliatin tiba-tiba beneran. langsung ditongolin gila kan. Nah makanya kan gue bilang kemarin lu mau nongkrong di rumah gue yakin kan rumah gue begitu, ntar lu pada yang kagak-kagak dah ya kan. Nah udah dari situ gue ketemu hari Jumat dah, gue ziarah di situ baca doa, terus gue juga ngomong sama di kuburan bokap gue gitu ya kan. Kayak ngomong Pah ya kan, Agil baru datang nih kesini, maafin ya kemarin-kemarin emang sibuk kerja. Pokoknya gue ceritain semuanya yang kayak kerja gue jarang ziarah. Terus gue sampai gue ceritain, tapi Pak ya kan tolong bilangin ke sosok-sosok yang jin-jin yang pernah papa piara suruh pergi. Udah keluarga nggak ada yang mau nampung Pak ya, nggak ada yang mau nampung ke buat dia Ngasih masuk tempat. iya ngasih tempat dia. Mana keluarga pada nggak ada yang mau matinya susah, meninggalnya susah lah gitu ya. Akhirnya di situ gue sih nggak mikir bokap gue bakalan jawab iya ya kan. Akhirnya ya gue cuma mikir oh mungkin udah sampai ini gitu. Tapi malah pas gue pulang tuh malamnya itu malah lebih ekstrim ya. Kayak dia sih nggak usil, nggak ngapa-ngapain, cuma kan dia kayak nongolin aja udah, menurut gue udah risih banget udah. Apalagi lu punya ponakan yang masih bayi Nah ya kan iya tadi? apalagi ini yang tadi ya gue udah bilang suruh inin ke gue aja, sampai ponakan gue pun ikut nangis juga. Sekarang lebih kayak yang sosok ceweknya itu kayak coba masuk ke rumah kakak gue kayak buat ngeledekin anaknya gitu. Jadi di situ gue kayak semakin, ini gue harus kemana nih? Gue jarak ke bokap gue ngomong kayak gini, udah. Tapi malah lebih. Lu udah pernah coba nanya-nanya ke Ustadz belum gitu soal yang lo alami? Udah ke yang ustadz yang dulu ngobatin bokap gue pun udah diinin, tapi masih sama aja. Kayak ibaratnya tuh kayak dia emang bener-bener gue nggak mau tahu lu mau ngobatin kayak gimana, gue pokoknya butuh tempat di sini gitu. Iya. Serem juga sih ya. Bukan serem Bokap lu tuh lagi. meninggal kapan sih gitu? Baru sebulanan lah. Oh baru sebulan. Iya, Berarti sampai saat ini lu masih diliatin. Ya begitulah nih, pulang pun mungkin jadi horor lagi. Ini udah cerita horor, pulang dia takutnya nih nggak terima gitu ya. Oh lu ceritain gua nih buat masuk YouTube gitu. Dan ada satu sosok yang datang sih Gil. Iya. Emang kalau kita lihat-lihat ya, emang ya ada nih dia nampakin diri, cuma mungkin terima nggak terima ya. Kalau gue mah bodo amat, yang penting gue lu pengen cerita gue horor, ini gue cerita gue hororin biar bahkan disaksiin langsung gitu ya sama sosoknya. Ya kalian kalau misalkan yang bisa ngelihat gitu, ada sosok yang datang ke sini gitu, dan gue juga udah mulai kagak enak banget. Mana masih ada nih cerita-cerita horor? Udah sih kalau itu, cuma ya gue masih di teror gitu. Sampai saat ini. Sampai sekarang dia masih muncul, bahkan sampai kita berdua ngobrol pun datang iya. gitu. Kerasa sih gitu. Iya, menyaksikan sendiri dia. Kepo kali dia ya. Wah, gue diceritain gitu. Artis kali dia. Iya. Oke teman-teman, aduh gue seru banget sih Gil ini ceritanya dari awal sampai akhir, banyak banget kejadian-kejadian yang lu sama keluarga lo alami gitu. Apalagi yang dominan tuh ke elunya gitu kan. Karena bokap lu juga langsung ceritanya ke elu gitu. Dan teman-teman kita langsung aja tanya-tanya ya sama Agil yang sebenarnya masih ada diganjel sih sama gue gitu kan. Masih ada apa ya, kayak belum luas gitu di gue. Nah gue penasaran sama gurunya sih Gil. Gurunya itu maksudnya deket dari rumah lo atau jaraknya? Kan kata lo kan pas datang itu suruh ngeliat tuh ini tuh rumah gurunya. Jaraknya itu sih nggak jauh-jauh banget sih Kak kalau itu. Tapi lo pernah ngeliat gurunya nggak sih, guru bokap? Kalau gurunya gue pernah ngeliat langsung. Dan pas bokap lo meninggal gurunya itu masih ada atau? Dia sampai datang, sampai datang dia, sampai datang,
Sampai ya di situ ada keluarga bokap gue, jadi saliman ya, emang kita udah kayak keluarga sama gurunya, jadi sih datang dan pengen tahu anaknya mana, anaknya yang anak bokap gue mana ya, gue nih gue tongolin diri, oh nih saliman gitu, dia ceritain sendiri. Makanya dari keluarga kasih tahu nih guru dulu, gurunya papa. Berarti maaf ya, gurunya itu alirannya negatif ya? Negatif, kalau dibilang negatif itu. Karena kan ya kayak punya sosok-sosok kayak gitu ya kan. Jadi bokap lo itu mempunyai sosok yang buat dia itu kebal gitu. Jadi kebalnya itu karena dibantu sama sosok-sosok yang dimiliki sama bokap lo. Iya, gitu. itu. Oh, gitu ya, serem juga sih ya. Serem banget, bukannya juga, udah banget Kak itu. Dan ini menarik banget sih buat teman-teman ya. Jadi seseorang yang punya kayak memelihara sosok-sosok yang harusnya kita jauhin gitu Iya. kan, ini malah dipelihara, jadi berdampak negatif juga ke dianya kan. Iya, benar. Sampai akhirnya bokap lo, maaf ya, untuk meninggalnya itu agak susah gitu, diberi sakitnya juga lumayan lama gitu kan. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan pernah yang namanya kita memelihara jin. Ya, Karena benar. ya kita Jangan. sekarang dikasih enak gitu sama jin itu, dikasih kayak kekuatan atau apa, tapi pada akhirnya jin itu malah Dia juga yang menggerogoti iya kita. bener. Jadi ya kalau menurut gue sih jangan. Kalau misalkan mau bela diri ya lu silat, kalau enggak taekwondo anjay. Nah ya Gil, lu punya kesan-pesannya nggak sih yang buat para penonton setia Diary Neng Shirley? Buat teman-teman dari Diary Neng Shirley, kalau emang ada yang bisa buat jauhin nih sosok-sosok dari gua, bisa komen di bawah ya. Oh jadi lu masih, karena lu masih didatengin Masih sama didatengin, sesuatu gitu. ya. Oh iya, mungkin teman-teman yang mungkin bisa atau mungkin ada ustadz yang bisa juga gitu, yang bisa bantu Bang Agil nih atau Bang Begeng untuk biar diusir lah sosok-sosok itu di Ya, rumahnya benar. kan. Tolonglah dibantu, di komen. Kalau enggak langsung DM ke Instagramnya Bang Begeng. Apa nama Instagram lu? Agil Alamsyah. Oh, Agil. Bukan Agil Asmara, bukan? Bukan. Oh, bukan. Jadi kalau misalkan emang teman-teman tahu bagaimana cara untuk mengusir sosok-sosok itu, langsung aja komen. Kalau enggak langsung aja DM Instagramnya Bang Agil atau Bang Begeng. Buat teman-teman jangan sekali-sekali dah bersekutu dengan jin buat ilmu atau buat jaga diri, karena masih ada Tuhan yang jagain kalian. Amin. Oke Bang Agil, terima kasih untuk cerita yang aduh seru banget, banget seru. Tuh teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, di komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang mau bercerita, mau jadi narasumber, boleh langsung DM Instagram gua, follow Instagram gua, ataupun kirim by email ke Diary Neng Shirley. Terima kasih untuk semuanya. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.